Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Sore, Pak. Baik, hari ini kita masuk kuliah dari gambar mesin 2 berkaitan dengan penggunaan software AutoCAD ya, karena di mata kuliah gambar 1 dibuat penggambaran dengan secara manual gambar tekniknya. Nah, untuk mata kuliah gambar mesin 2 ini kita menggunakan software AutoCAD. Oke, adik-adik boleh juga mencoba dibuka aplikasi AutoCAD-nya. Maka akan muncul icon-icon Windows perintah dari aplikasi AutoCAD sendiri. Di tampilan tempat saya ada tampilan untuk membuat perintah-perintah garis peta kerja, kemudian ada perintah untuk membuat ukuran ya. Kemudian di sisi sebelah sini adalah perintah objek lainnya. Oke, mungkin akan kita coba ya untuk melatih bagaimana penggunaan perintah membuat garis dari gambar latihan ini. Akan saya share. Tampilan ini kelihatan di monitor? Tampilan AutoCAD kelihatan di tempat kalian? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kita coba menggambar latihan 1 AutoCAD ini ya, yang sederhana menggunakan proyeksi Eropa. Akan dicoba kita latih. Sisi pandangan dari sebelah sini ya, sisi pandangan dari pengamat dari sisi sebelah sini, pandangan isometrik. Nah, untuk pandangan proyeksi Eropa bahwa gambar pandangan depan di posisi kuadran ketiga, kemudian untuk pandangan samping berada di kuadran kedua, sedangkan gambar pandangan atas berada di kuadran keempat. Ya. Kita akan coba menggambarkan. Kalian juga boleh mencoba ya. Perintahnya kita gunakan untuk dalam menggambar bisa beberapa cara. Dalam AutoCAD ini bisa menggunakan perintah bagian Windows bagian atas, dipilih bahasa di sini draw, maka pilih line untuk menggaris, pilihan untuk menggaris. Ketika untuk memilih hal yang lain, tinggal mengklik bagian yang lain, misalkan arch atau cycle ya. Tapi dalam gambar ini latihan kita menggunakan garis sehingga tidak ada menggunakan bentuk fungsi yang lainnya. Nah, bisa juga dari icon yang seperti punya saya di sebelah kiri, ini menggunakan perintah lain dari Windows 11 ini ya. Sudah ada ikonnya langsung, atau bisa melalui dari layar komen. Ditulis perintah line, kemudian tekan enter, maka tinggal dibuat garisnya seperti gambar yang diinginkan akan dilakukan. Oke, kita coba. Maka kita lihat gambarnya bahwa dengan ukuran panjang 90 dengan tinggi kita kurangi dari sini 25 dikurangi 10, maka ketinggian bidang ini adalah 15. Oke, kita pilih line, klik bebas, 1 kali dilepas, tarik arah sesuai dengan yang diinginkan, dengan bentuk pada tampilan layar harus 0 derajat garisnya. Kemudian kita ketik 90, tekan enter 1 kali, maka akan muncul garisnya. Kemudian tekan enter sekali lagi, akan bebas dari perintah untuk pembuatan garis line.
Nah, untuk memperbesar bisa melalui kursor, di scroll untuk memperbesarnya, atau dengan cara perintah. Bagian ini ada pen real time, ada zoom real time, ada zoom window untuk memperbesar bagian yang diinginkan. Oke, kita lanjutkan. Tadi dengan ketinggian, kita klik lagi line-nya. Dari titik ujung sampai muncul simbol endpoint, kita klik naik ke atas. Dengan sudut 90 derajat kelihatan pada layar monitor. Ketik 15, kemudian enter. Nah, selanjutnya enter sekali lagi, kita lihat gambar garis yang akan kita lakukan. Berikutnya adalah bidang yang sebelah kiri, garis sebelah kiri tampak sebelah sini. Dengan ketinggian 20 ditambah 15, 35 ketinggian garisnya. Maka kita pilih line, kita dekatkan sampai muncul titik endpoint-nya, klik di situ, naik ke atas, sudut 90 derajat, ketik 35, enter. Kemudian bidang ke sampingnya tadi kita lihat lagi gambarnya, enter sekali lagi. Bidang sisi sebelah sini, garis yang tampak, itu sejauh 25 mili. Kemudian nanti akan kita buat garis ketinggian 20 mili. Sisanya akan kita teruskan menuju jumpa endpoint pada titik ini. Baik, kita lanjut ya. Ambil line, klik di ujung di sini, seperti yang tadi, dia ada endpoint-nya. Sesuaikan arah tujuan garis 0 derajat sejauh 25. Tekan enter satu kali, kita lanjutkan dengan arah ke bawah ketinggian 20 mili, sudut 90. Kita enter satu kali, kemudian kita luruskan sampai menuju perjumpaan titik silangnya di endpoint tadi. Klik di situ satu kali, kemudian enter. Maka dia sudah bebas dari perintah pembuatan garis, sudah terbentuk dari pandangan depannya, sisi sebelah depan ini. Nah, kita lihat lagi, apakah dari gambar ini sisi di belakangnya ada yang terlihat atau ada yang tidak terlihat. Di sisi sebelah kanan, ini ada bidang yang terlihat karena dia di posisi bagian atas dengan bidang panjang 20, tinggi 10, dan lebarnya 10 mili. Maka kita gambarkan line, bidang garis kemari di titik silang, naik 10 mili, enter, kemudian kita arahkan lurus dengan sudut 180 derajat, jaraknya ketik 20 mili, kemudian di enter, kemudian turunkan ke bawah, sampai bentuk silang juga muncul, dan sudah terlihat ada 10 mili jaraknya. Kita klik, kemudian enter, maka sudah jadi. Ini untuk tampilan yang terlihat. Nah, di bagian belakang ternyata ada bidang yang tidak terlihat. Ada bidang yang tidak tampak, tapi harus ditunjukkan. Maka kita perhatikan bahwa bidang ini berada di tengah-tengah jarak 90 mili dengan ukuran panjang 20, ketinggian 10, lebar 15. Artinya yang kita bisa lihat dari sisi pandangan adalah berupa panjang dan ketebalan. Di sisi lebar tidak bisa tampak pada posisi pandangan depan. Baik, kita gambarkan dia berada di tengah. Nah, kalau kita ukur
Ini 90 panjangnya, sementara panjang bidang 20, maka 90 kurang 20 adalah 70. Kemudian untuk bidang jarak ini tinggal dibagi 2, artinya jarak dari sudut ini ke titik ini sejauh 35 mili. Oke, baik, kita gambarkan menggunakan garis bantu. Nanti silakan dihapus garis bantunya. Kita boleh pilih dari sudut sini boleh, dari sudut sebelah sini juga boleh. Nah, untuk mempermudah, karena jaraknya 35, dari sudut ujung sebelah sini kita gambar, kita klik, kemudian luruskan sejajar 180 derajat dengan jarak 35, enter, kemudian kita turunkan ke bawah karena tebalnya 10 mili. Kemudian kita arahkan lagi ke sebelah sini, kirinya, dengan jarak 20 mili, garis sekali. Kemudian kita arahkan ke atas sampai jumpa tanda silang, jaraknya 10, tekan 1 kali, enter. Nah, garis bantu tadi kita klik, kemudian kita hapus dengan menekan tombol delete. Baik. Oke, baik. Sampai di penjelasan tadi, kira-kira apakah adik-adik sudah jelas atau ada yang masih kurang paham? Tampilannya saya sekali. Ada yang masih kurang jelas kira-kira dari berikan ini? Ada, Pak. Ada cara membuat Silakan. garis putus, Pak. Silakan. Tadi namanya silakan sebutkan. Padli Tamimi, NPM Adrianus 2181. Walter, NPM 2181 330. Oke, silakan Dek. Apa pertanyaannya, Dek? Cara membuat garis-garis putus-putus itu Pak gimana Pak? Cara gimana, Dek? Suara, Dek. Cara membuat garis putus-putus Pak. Oke, cara membuat garis putus. Oke, baik. Ya Pak. Saya kasih contoh ya untuk membuat garis putus. Ini di tampilan layar. Ada color control, kemudian ada line type control, kemudian ada line type control. Nah, kita memilih adalah line type control. Kita klik yang tanda panah bawah. Kemudian, jika tidak ada garis putus-putus pada tampilan layar pilihan di sini, kita klik order. Ya, kita klik order. Kemudian kita pilih load. Nah, di sini kita pilih garis mana